Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu membuat ulasan buku berdasarkan program studi akuntansi. Dosen pengampu daripada mata kuliah Bahasa Indonesia ini yaitu Ibu Dr. Anda Jenny Imbang M. Hum. Tugas ini disusun oleh saya sendiri, yaitu Amabel Odelia Lumentut dengan NIM 2106 11040135 dari kelas C2 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kita langsung saja pada materi, yaitu dalam melakukan ulasan buku, tentunya kita tidak bisa menyusunnya secara asal-asalan. Namun dalam melakukan ulasan buku, kita harus memperhatikan struktur-struktur yang ada di dalamnya. Struktur-struktur dalam ulasan buku yaitu yang pertama identitas, yang kedua orientasi, yang ketiga tafsiran isi, yang keempat evaluasi, dan yang terakhir rangkuman. Tampilan daripada buku yang saya ulas adalah seperti gambar di samping. Kita masuk pada struktur yang pertama dalam pengulasan buku sesuai dengan buku yang akan saya ulas. Yang pertama, struktur identitas. Dalam struktur identitas ini sendiri terdiri dari yang pertama judul buku, yaitu judul buku yang saya ulas adalah Akuntansi Biaya edisi yang kelima. Penulis buku Dr. Andes Mulyadi MSc, penerbit, unit penerbit dan percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen atau YPMK. Tahun penerbitan buku ini yaitu tahun 2015. Hak cipta pada penulis yaitu Dr. Andes Mulyadi MSc. Jumlah halaman pada buku ini yaitu 510 halaman. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Warna sampul yaitu kuning kecoklat-coklatan. Harga buku daripada buku ini yaitu Rp186.000. Struktur yang kedua yaitu struktur orientasi dengan teks ulasan analisis biaya pemasaran. Buku ini ditulis oleh Dr. Andes Mulyadi MSc. Ia adalah seorang akuntan staf pengajar pada Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Dr. Andes Mulyadi memperoleh pendidikan pada Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi di Universitas Gadjah Mada pada tahun 1965 sampai 1971. Buku ini merupakan sarana pendidikan yang baik bagi para mahasiswa, bahkan siswa yang ingin mendalami atau mempelajari bidang akuntansi, dalam hal ini berfokus pada materi akuntansi biaya. Buku ini merupakan buku yang kelima dari 4 edisi buku yang sudah dikeluarkan pertama dengan judul buku yang sama yaitu Akuntansi Biaya, namun dengan edisi serta isi yang berbeda. Buku ini sangat membantu bagi para mahasiswa serta siswa yang ingin mendalami atau mempelajari lagi bidang ekonomi, dalam hal ini profesi akuntansi. Struktur yang ketiga yaitu struktur tahapan tafsiran isi. Buku ini berisi uraian konsep, manfaat, dan perekayasaan informasi biaya dengan menguasai konsep dan manfaat biaya, kerangka berpikir dan kesadaran biaya yang dapat terbentuk sehingga akan menjadikan personel memiliki kemampuan untuk melakukan pengendalian biaya dan penentuan kos produk. Dalam pembahasan biaya kali ini, biaya yang dimaksud yaitu biaya pemasaran. Biaya pemasaran adalah semua biaya yang terjadi sejak produk diproduksi sampai dengan produk diubah kembali dalam bentuk uang. Secara garis besar, biaya pemasaran dapat dibagi menjadi 2 golongan, yaitu biaya untuk mendapatkan pesanan dan biaya untuk memenuhi pesanan. Menurut fungsi pemasaran, biaya pemasaran digolongkan menjadi biaya fungsi penjualan, biaya fungsi advertensi, biaya fungsi undangan, biaya fungsi pembungkusan dan pengiriman, biaya fungsi kredit dan penagihan, serta biaya fungsi akuntansi. Salah satu karakteristik daripada biaya pemasaran sendiri yaitu kegiatan pemasaran seringkali mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan perubahan kondisi pasar. Tentunya biaya pemasaran ini juga memiliki cara analisis yang berbeda dengan biaya yang lain. Cara menganalisis biaya pemasaran sendiri dapat melakukan dengan beberapa macam model, seperti menurut jenis biaya atau objek pengeluaran, menurut fungsi pemasaran, dan menurut usaha pemasaran. Cara analisis biaya pemasaran menurut jenis biaya atau objek pengeluaran, menurut fungsi pemasaran, yaitu dengan mengamati biaya-biaya secara tunggal. Biaya-biaya itu sendiri seperti biaya gaji, iklan, dan sebagainya. Selanjutnya, cara analisis biaya pemasaran menurut fungsi pemasaran dapat dilakukan dengan menggolongkan hal-hal yang terkait dengan pemasaran berdasarkan fungsinya. Cara yang ketiga yaitu menurut usaha pemasaran. Dalam cara ini dapat diterapkan cara penganalisaan dengan jenis produk, daerah, besar pesanan, dan saluran distribusi. Yang selanjutnya yaitu struktur keempat, tahapan evaluasi.
Buku ini sangat cocok untuk para mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi, namun juga jurusan Manajemen. Berbeda dengan buku ini, buku yang berjudul Financial Accounting Keso IFRS Edition ditujukan untuk para pengampu pendidikan, yaitu dosen yang mengajar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Buku Financial Accounting ini dapat digunakan dosen sebagai pegangan untuk membagikan ilmu bagi para mahasiswa, karena dalam buku tersebut juga berisi materi yang cukup mudah dimengerti oleh para mahasiswa akuntansi namun juga manajemen. Banyak sekali keunggulan dalam buku ini. Salah satu keunggulannya itu penulisan materi yang sederhana namun jelas dan mudah dimengerti oleh para pembaca. Pada buku ini, jarak antar paragraf juga sudah teratur sehingga membuat para pembaca lebih jelas dan tidak kebingungan untuk membacanya. Tidak hanya memiliki keunggulan, namun buku ini juga memiliki kekurangan, yaitu desain pada buku. Dalam penulisan bab-bab di dalamnya materi yang dibahas, desainnya belum terlalu menarik apabila dibandingkan dengan buku lainnya. Struktur yang kelima yaitu rangkuman evaluasi. Buku ini mengantar para mahasiswa untuk lebih paham lagi tentang konsep biaya yang ada pada akuntansi. Tidak hanya itu, perincian materi yang ditampilkan secara sederhana namun mudah untuk mengerti mampu membuat wawasan mahasiswa bertambah. Kesederhanaan penulisan materi merangsang mahasiswa untuk mau membaca setiap bab yang ada dalam buku ini. Tidak dapat dipungkiri di era perkembangan zaman modern, banyak mahasiswa yang hanya ingin mendapatkan sebuah jawaban mengenai tugas daripada Bapak Ibu dosen secara mudah. Buku ini sangat tepat dijadikan sebagai sarana untuk membantu mahasiswa dalam menempuh pendidikan agar terciptanya generasi dengan penguasaan materi yang baik. Demikianlah presentasi saya pada kesempatan kali ini. Saya memohon maaf jika terdapat kekurangan di dalamnya, ada kesalahan dalam penyebutan kata dalam presentasi saya pada kesempatan kali ini. Demikian, terima kasih.